Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam praktikum pemrograman berbasis web dengan pertemuan keempat dengan materi Bootstrap gitu ya. Jadi Bootstrap itu merupakan framework yang dirancang menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript yang dapat dengan mudah kita gunakan untuk mendesain halaman website gitu. Jadi dengan adanya Bootstrap ini kita itu dapat membuat desain web yang menarik dan juga responsif tanpa harus memahami kode-kode HTML, CSS dan juga JavaScript yang sangat rumit gitu. Jadi kita itu hanya perlu mengetahui tentang dasar-dasar HTML, CSS dan juga JavaScript-nya saja gitu. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat suatu halaman website seperti ini ya. Di sini ada navbar, ada jumbotron, ada card gitu ya. Dan ada card juga, terus ada form di sini. Ya mungkin simple aja ini gitu ya. Langsung aja kita buka. Pertama ini ke pertemuan keempat ya. Kita membuat file baru di pertemuan keempat. Namanya index.html saja. Nah, oke, index.html. Nah, untuk Bootstrap sendiri ada dua cara untuk menggunakannya. Yang pertama itu kita bisa mendownload. Di sini kita download gitu ya, compile-nya, CSS sama JS-nya, JavaScript-nya. Bisa di-download, nanti kalian arahkan gitu ke si file CSS sama JavaScript dari Bootstrap-nya. Tapi kali ini saya akan mencontohkan itu menggunakan online gitu. Jadi kita tanpa perlu mendownload, yang penting kita terkoneksi dengan internet gitu. Caranya kita bisa ke docs atau juga get started. Kita klik get started aja, lalu pilih di sini starter template. Nah, kita copy, lalu kita paste di indeks kita. Nah, ini kita sebenarnya sudah udah terhubung ke dalam file Bootstrap-nya gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, sudah ada ya, hello world. Kita akan membuat seperti ini. Kita coba ya nanti. Yang pertama di sini tuh untuk linknya ini, untuk wrap-nya itu nanti kita terhubung ke dalam si file CSS dari Bootstrap-nya tersebut, dan juga untuk JavaScript-nya. Yang ini kita hapus saja, yang option 2-nya. Komentarnya kita hapus-hapus. Untuk title-nya silahkan bisa diganti menggunakan nama kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat suatu navbar ya. Jadi dengan adanya Bootstrap kita itu lebih gampang gitu. Jadi kita tinggal copy paste dari ada yang di Bootstrap-nya. Kalau untuk membuat navbar seperti ini, kita cukup masuk ke komponen, pilih di sini yang namanya navbar. Nah, lalu kita pilih sesuai yang ada di sini. Apakah ada yang drop down-nya atau enggak. Kita pilih yang gampang aja, yaitu yang ini. Nah, yang ini. Coba kita copy, lalu kita pastekan. Paste. Kita kasih komentar dulu di sininya. Navbar.
save, lalu kita lihat. Nah, ini hasilnya gitu. Itu lebih mudah gitu. Jadi kita cuma perlu mengedit-edit saja nantinya tanpa kita perlu membuat dari nol gitu. Kita di sini kasih container. Lalu di sininya ganti ini menjadi dark. Ini menjadi primary. Untuk membuat backgroundnya itu berwarna biru gitu. Save, kita lihat. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Untuk utility gitu seperti BG primary, navbar dark, dan juga yang lainnya itu sudah ada di modul, sudah saya siapkan di modul. Kali ini pada praktikum ini saya tidak akan membahas yang ada di modul, tapi langsung bagaimana ke cara penggunaannya gitu. Ini ganti, silahkan menjadi nama kalian masing-masing. Lalu di sini ininya hapus aja. Aktifnya hapus. Ini kita copy. Lalu di sini ganti menjadi ms auto. Kita save, kita lihat dulu. Nah, sudah sama ya. Sudah ada di sini. Sudah sama. Oke, selanjutnya kita ganti di sininya tulisanku tentang pendidikan dan hubungi. Menjadi di sini tulisanku. Lalu tentang pendidikan, dan juga yang terakhir itu hubungi. Kita save, kita lihat. Nah, udah sama ya. Selanjutnya kita membuat suatu jumbotron. Kalau di Bootstrap versi 4 itu ada yang namanya jumbotron ya. Kalau di versi 5 itu tidak ada, tapi kita bisa membuatnya secara manual gitu. Biar mempercepat waktu ininya, saya copy aja. Untuk codingan ini nanti saya share ya. Akan saya share codingan ininya sebagai referensi untuk kalian. Tuh. Jumbotron. Kita save. Kalau kita lihat di sini sudah ada sebenarnya tuh. Tapi karena dia itu udah di sininya bersifat text center itu untuk jadi ada di tengah dan text weight itu untuk tulisan menjadi putih. Makanya di sini tulisannya itu putih gitu. Lalu bagaimana cara membuat background seperti ini? Kita bisa cari yang namanya itu CSS gradient background color. Untuk mempermudah kita tanpa perlu kita semisal kita itu belum mengetahui jauh tentang CSS-nya gitu, cara membuat gradient warnanya. Maka kita cukup perlu masuk ke cssgradient.io. Nah, silahkan nanti kalian di sini berimajinasi gitu. Di sini apakah mau warna apa, silahkan tinggal tentukan di sini. Semisal mau seperti ini, seperti ini. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Atau mau yang banyak warna, nah seperti ini, itu bisa gitu. Nah, itu silahkan kalian coba-coba. Nah, nanti untuk CSS-nya itu akan muncul. Kita tinggal copy. Nah, itu udah mempermudah gitu. Selanjutnya kita membuat file baru style CSS ya, untuk CSS-nya biar bagus. Style CSS. Kita hubungkan di sini link CSS.
Kita save, kita buka. Nah, di sini tadi kita akan sudah membuat yang namanya Jumbotron ya. Mana Jumbotron? Nah, ini. Berarti tinggal kita panggil Jumbotron kelasnya. Lalu kita mau kasih background color kan untuk sama di sini. Sama kan seperti yang tadi. Jadi kalian tinggal copy yang ininya aja, CSS-nya. Gitu. Nanti akan dibuatkan langsung oleh si itunya. Kita paste aja, kita save. Maka hasilnya itu akan sama seperti ini. Mungkin tadi itu saya menggunakan yang mana ya? Yang ini kalau nggak salah. Nah, iya. Menggunakan yang ini. Nah, nanti kalian tinggal copy nih yang ini. CSS-nya, background sama background linear gradient gitu. Setelah sama seperti ini, kita membuat get space-nya ini ya, biar bergerak. Gitu. Sebenarnya ada situs yang namanya itu get space. Mana ya? Get space yaitu space.io. Nah, yang ini untuk membuat gelombang-gelombang gitu. Nah, seperti ini ya. Itu bisa kita cari. Nah, atau kurang banyak maka di sini kita perbanyak ke sini. Nah, gitu. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Klik yang ada di sini. Nah, kalian nanti salin nih codingan ininya, SPG-nya, SPG-nya. Atau juga download. Kalau download itu nanti berupa file image-nya gitu. Tapi kalau lebih baik itu menggunakan kodenya gitu. Tapi karena saya di sini sudah menyiapkan, jadi langsung saja akan saya gunakan yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Lalu kita copy saja di sini di bawahnya. Lalu kita copy, paste, kita save. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada gelombang-gelombang gitu ya. Udah sama seperti yang ini. Ya. Selanjutnya kita membuat ini nih, tulisanku, lalu juga ada card gitu ya. Itu masuk aja ke sini, masuk lagi ke indeksnya. Tulisanku. Itu bisa itu tulisanku. Lalu ID-nya itu tulisanku juga. Lalu kita membuat suatu kontainer untuk membungkusnya. Lalu kita membuat row itu, lalu judulnya itu sama aja kayak yang ini, kita copy paste. Di sini apa tadi namanya, tulisanku ya, tulisanku. Lalu kita kasih style, text, decoration, underline. Oke, kita save. Maaf, lupa P-nya. P, paragrafnya dapatkan tulisannya di sini. Dapatkan tulisan terbaru dariku. Dapatkan tulisan terbaru dariku.
kita save. Kita lihat hasilnya yang ini. Nah, ini udah ada di sini ya. Belum ke tengah. Berarti di row-nya itu kita kasih text center. Kita coba lihat dulu, kita save. Nah, maka dia udah ada di tengah nih. Selanjutnya kita kasih background nih, yang sama seperti gelombang ini. Kita panggil di CSS-nya di sini. Berarti tadi apa? Tulisanku ya. Tulisanku. Di sini, nah backgroundnya itu udah saya siapkan. Kita save. Kita lihat. Nah, tapi di sini tulisannya ada warna hitam gitu ya, belum warna putih. Tinggal kita masuk lagi ke HTML-nya. Selain di sini text center, kita tambahkan juga text white. Biar tulisannya itu semuanya warna putih gitu, yang ada di row di baris ini. Kita lihat, nah sekarang udah berubah ya, tulisankunya sudah berwarna putih. Lanjut, sekarang itu membuat card gitu, ada 3 gitu. Di dalam row ini, row itu kan satu baris ya, kita membuat row baru, row. Lalu di sini ada 3 kolom. Berarti kita membuat kolom 3 ya. Kita copy saja menjadi 3. Nah, di sini untuk ukurannya itu medium aja, medium 4. Karena satu baris itu kolomnya itu ada 12. 12 bagi 3 itu 4 ya. Kita save dulu. Nah, belum terjadi apa-apa ya. Lalu kita cari nih di Bootstrap-nya itu komponen card. Setelah itu kita pilih yang ini nih. Kita tinggal copy saja, copy. Lalu kita pasang nih di setiap kolom yang ini. Kita copy, kita paste. Kita paste juga. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, maka sudah muncul gitu ya. Nah, itu kan sangat mempermudah gitu. Biar ininya di tengah, tulisannya kita kasih text center juga. Lalu untuk gambarnya kita masukkan ke image. src-nya di sini gambar 1. Kita save, kita lihat dulu. Nah, sekarang udah muncul ya gambarnya. Sekarang tinggal merubah tulisan-tulisan gitu ya. Kita save, kita lihat lagi. Nah, hasilnya sudah seperti ini gitu. Setelah tulisanku di sini ada tentangku gitu. Berarti tinggal kita masukkan aja. Kita membuat baru di sini.
Nah, bagian tulisanku juga saya sudah menyiapkan ini apa namanya, gelombang ya. Di sini saya masukkan dulu, paste, kita save, kita nambah copy, lalu sama yang ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada gelombang yang berwarna putih. Kalau tadi kan berwarna biru ya. Untuk ocean yang kedua itu yang gelombang berwarna putih saya membuatnya. Untuk ke bawahnya di sini ada row, di sini lalu ada col gitu ya. Ada kolom. Membuat apa tadi di sini tuh tentang ya. Tentang. Lalu di sini juga tentang. Lalu membuat kontainer. Lalu membuat row. Lalu membuat H1 untuk judul. Kita copy aja dari yang ini. H1-nya. Paste. Tentangku. Di sini seperti biasa tadi kasih style ya. Text decoration underline. Oke. Kita lihat dulu, kita save. Kita lihat. Nah, lagi reload. Nah, kita ketengahkan itu masih menggunakan di sini di row text center agar ke tengah. Kita lihat lagi. Nah, dia udah ke tengah gitu. Lalu setelah di row kita membuat kolom di sini. Kolom sebanyak 2 ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini ada 2 ya. 1, 2. Berarti di sini untuk ukurannya itu saya menggunakan medium 6. Karena kan 12 dibagi 2 di sini kita membuat 2 kolom. Menjadi 6 ya. Satu kotaknya itu ukurannya itu 6 kolom. Yang pertama di sini ada paragraf gitu ya. Kita masuk di sini paragraf. Kita kasih lorem teks sembarang aja, saya 50 karakter. Kita save, kita coba lihat dulu. Nah, maka hasilnya itu seperti ini gitu. Tapi di sini tulisannya itu rata kanan gitu. Bagaimana untuk cara rata kanan? Kita kasih style aja langsung di sininya. Style text alignment justify important. Kita lihat. Nah, sekarang dia udah rata kanan. Selanjutnya di sini tuh membuat suatu progress bar gitu ya. Progress bar itu masuk ke komponen, di sini ada yang namanya itu progress. Kita menggunakan yang ini ya. Kita copy bagian sini. Contoh kita mahirnya itu di bidang HTML gitu. Lalu kita paste. Ganti di sini jangan menggunakan persen tapi menggunakan
beginner. Oke, kita copy aja. Copy. Lalu di sini semisal CSS. CSS progresnya itu 20, 70, 50 aja lah. 50% gitu. Kita save. Nah, selanjutnya itu di sini kita ganti yang beginner menjadi intermediate. Ya. Maka hasilnya itu, oh ini kurang ya, ini masih CSS. Kita save. Nah, maka hasilnya itu seperti ini gitu. Selanjutnya di sini ada membuat pendidikanku. Itu sama ya seperti tulisanku di sini. Caranya saya copy aja berarti untuk pendidikanku karena hasilnya itu sama gitu cara pembuatannya.